ketika kita mengerjakan ini, apapun itu ya, mau foto, grafiti, desain, apapun itu yang bekerja sama dengan pemerintah, ketika ada orang yang menawarkan supaya aman, seakan-akan memberikan perlindungan, bagiku kita sedang mengkhianati karya kita. Karena ketika kita menerima tawaran untuk perlindungan akan karya ini, berarti kita pun mengakui bahwa karya kita ini tidak aman. Intinya pelaku ekonomi kreatif itu cukup diberikan ruang untuk berekspresi, ruang untuk memberikan aspirasi, dan ruang untuk berdiskusi untuk memajukan daerahnya masing-masing. Biar bagaimanapun pemerintah pasti memerlukan pelaku ekonomi kreatif, dan kita pun biar bagaimanapun perlu pemerintah pemegang kebijakan. Ya buat teman-teman semuanya para pelaku ekonomi kreatif, jangan pernah takut untuk berkarya. Meskipun terkadang karya kita itu bisa menimbulkan polemik, tapi semangat untuk berkarya jangan pernah berhenti. Karena karya, ide, kreativitas bukan sebuah kejahatan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fahrudin di podcast DMC Creativity, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial yang mungkin beberapa bulan kemarin itu sempat viral menjadi pemberitaan nasional, bahkan dunia hukum itu digegerkan dengan nama beliau. Nah, ini nama beliau ini sangat fenomenal sekali karena beliau akhirnya kemudian berusaha untuk merubah mindset para jaksa di dalam bagaimana menangani atau melaporkan kasus-kasus yang diduga adanya penyimpangan atau korupsi. Kali ini kita langsung sapa saja narasumber kita hadir hari ini, yaitu Bang Amsal Sitepu. Hai Bang. Beliau adalah ketua G-Krafts Karo, betul, dan beliaulah yang jadi artisnya hari ini, teman-teman. Karena dalam hal ini beliau ini sekarang lagi sibuk, begitu ya? Lagi sibuk. Nanti kita akan bedah apa sih kesibukannya, gitu ya. Kalau saya melihat dari beberapa kasus yang dari kasus yang kemarin menjadi pemberitaan nasional itu berdampak terhadap bagaimana kebijakan secara nasional terutama di bidang-bidang tertentu itu menjadi pertimbangan begitu. Nah, nanti kita akan detail menanyakan beberapa hal ke Bang Amsal Sitepu. Terus yang kedua, kita juga hadir di sini menemani kita, yaitu Bang Agung Winarto, selaku Ketua G-Krafts Provinsi Banten. Nah, beliau sudah yang kedua kali ke sini, Bang. Kedua kali dengan Ibu Kadis, menemani Ibu Kadis Pariwisata Provinsi Banten, sekarang menemani Bang Amsal Sitepu. Oke, mungkin pertama saya akan ke Bang Amsal, Bang. Ya Bang. Kita mungkin publik sudah tahu ya, banyak yang tahu, banyak yang melihat pemberitaan bahwa kemarin Bang Amsal dalam tanda kutip itu dituntut oleh jaksa atas kasus dugaan korupsi dari pembuatan film dokumenter atau video profil desa di Kabupaten Karo ya, Kabupaten Karo. sebanyak 20 desa. Oke, dengan total anggaran sekitar 600 juta. Oke. Nah, awal mulanya bagaimana sih Bang, sebelum kita masuk ke dalam bagaimana Abang kemudian dituntut gitu ya, dituntut dalam perihal pidana korupsi ini, bagaimana sih awal mula kerjasama dengan pihak desa yang kemudian akhirnya proyek itu berhasil dimenangkan dalam tanda kutip tendernya oleh Abang? Silakan Bang. Jadi kan pekerjaan itu dikerjakan tahun 2020, 2021, 2022. Jadi tahun 2019 itu ada COVID ya Bang. Ya, betul. COVID. Ya. Jadi kami kan semuanya dengan tim itu, dengan teman-teman Promisland, itu nama rumah produksi kami. Itu biasa kan bekerja
di industri weddingan. Oh, Nah, oke. jadi kan COVID itu social distancing dan yang Oh, lain-lain betul. semuanya Ada pembatasan. ya langsung lah itu nggak ada lagi yang nikah. Iya. Job juga berkurang. Iya gitu. Oh, bahkan habis banget. Hilang ya? Hilang gitu. Iya. Ya, kemudian kita mulai berpikir gitu. Apa nih? Kita kan harus tetap hidup ya, Bang. Betul, betul. Harus tetap hidup gitu, harus tetap makan gitu. Ya, jadi aku punya ide untuk membuat video profil desa Oke. gitu. Karena kan di daerah-daerah Jawa ini dulu udah banyak kuliah Iya, ya, betul. udah Iya. banyak gitu. Jadi aku mulai buat proposalnya, kemudian langsung tawarin ke kepala desa. Oh, berarti penawarannya dari Langsung timnya Bang ya? Iya, langsung. Kan sebenarnya pada saat itu para kepala desa ini bingung itu apa itu video profil. Oke. Ya. Betul. Nah, disuruh kita jelasin dari tahun 2020 itu kami menawarkan kurang lebih 50 proposal, Bang. 5 proposal Untuk 50 desa kan. untuk 50 desa. Untuk Oke. 50 desa. Jadi yang closing, yang menerima, yang tertarik lah aku bilang, itu ada 12 desa. Karena kan prosesnya itu ketika kita tawarin, itu aku juga tahu ketika pada saat itu melakukan itu ya Bang ya. Iya. Tahu prosedurnya itu bahwa ketika kita tawarin, mereka harus bawa dulu ini ke rapat desa. Oke. Ya, Iya, kalau iya. aku nggak salah namanya Musrembang Musrembang. Des ya Oke. gitu kan. Jadi itu, jadi kesepakatan dari musyawarah itu mereka setuju nih. Ada yang 12 desa setuju, mereka langsung hubungin. Di proposal itu kan sudah aku terain itu 30 juta harga per desa. Harga per desa ya. Masing-masing desa ini sih ngelakuin penawaran. Iya. Penawaran. Tapi aku bilang ini udah harga yang paling murah. Karena memang kalau dilihat dari portofolionya kami Bang, Betul ya. harga ini udah sangat murah. Iya benar, harga ini sangat murah karena jangka waktu kerja, apalagi pada saat itu kan COVID. Ya, betul. Lebih banyak sebenarnya uang ini Hambatan hambatan lah dan ya. cost produksi juga lebih tinggi. Betul. Gitu. Cost produksi juga lebih tinggi. Kemudian ya udah Bang itu. Mereka setuju dengan presentasi dari kami, ya kami tunjukin portofolio kami seperti apa saja video yang sudah kami kerjakan. Ya, rekam jejaknya gitu ya. gitu, portofolio ini gitu. Dan pada akhirnya adalah 12 desa pada tahun 2020 itu yang mengambil project ini gitu. Kami melakukan penawaran gitu dan kemudian kita buatlah kontrak kerjanya Oke. dengan nominal sama 30 juta. 30 juta. Sama. Berarti awalnya 12 tuh Bang ya. Jadi 12 desa. Awalnya 12 desa. Tahun 2020 itu. Tahun 2020 12 desa. Kemudian berkembang sampai ke 20. Iya, desa di tahun berikutnya 6 desa, di tahun berikutnya lagi 2 desa lagi. Sebenarnya di tahun yang 2022 itu kami nggak mau kerjain lagi, Bang. Jadi yang di 2022 itu adalah desa yang di tahun 2021 ya, yang anggarannya tidak cukup. Karena pada saat itu kan anggaran itu diutamakan untuk penanganan COVID. Iya, ya kan. Jadi kayak bantuan-bantuan apa. Ya. Jadi ada yang tidak cukup gitu. Tapi karena sudah dikerjakan, mereka bilang nggak apa-apa ya kita kerjakan sedikit lagi di tahun berikutnya. Disitulah kita realisasikan anggarannya gitu. ya. Karena kan memang ini pekerjaan dilakukan, pembayaran dilakukan setelah Udah selesai. pekerjaan selesai dan bukan cuma selesai Bang, puas gitu. Selesai karena di situ kita memberikan kesempatan untuk pemerintah desa di Lamsam ya berarti ya, sistemnya lamsam ya, dikerjakan dulu baru dibayarin ya. Iya, memang gitu. Betul. Jadi mereka bisa melakukan revisi, Bang. Ya, artinya kenapa itu dilakukan? Biar nanti di akhir ketika setelah misalnya hasil videonya selesai, mereka ada nama hak untuk bisa kompleks, Iya, revisi dan segala iya, macam benar. sampai kemudian akhirnya hasilnya itu benar-benar matang dan puas gitu Pak ya. Iya, makanya Baru udah kemudian, puas. baru kemudian setelah itu dibayar gitu ya. Iya, benar. Ya, oke. Nah, kemudian ketika misalkan tadi 20 desa itu ya sudah itu kan tidak 1 tahun Bang ya. Ya. Itu 3 tahun dari 12 kemudian tambah 6 dan tambah 2 gitu ya. Nah, kemudian muncul semacam ada gugatan ataupun tuntutan dari kejaksaan waktu itu ya, Kejaksaan Kabupaten Karo. Iya, Kejaksaan Negeri ya, Iya, Negeri Kejaksaan Karo, Negeri Karo. yang menduga atau menuntut bahwa telah terjadi markup dan itu disangkakan kepada Bang Amsal dan tim tentunya gitu ya, mungkin gitu. Nah, kemudian sempat kaget nggak sih Bang ketika kok bisa sih kami yang sudah selesai misalkan ini kan rentangnya kan di 2020 sekarang 2025 25 pada saat itu. gitu ya saat itu gitu. Sempat kaget kok bisa gitu kami jadi ini.
Pasti dong makanya. Pasti ya? Pasti. Maksudnya ini kenapa itu gitu kan? Gitu kan? Ini kenapa kan pekerjaan selesai gitu kan, hasilnya ada Iya. gitu. Tiba-tiba ini Kena kenapa? komplain juga gitu ya DPR desanya ya? Nggak ada komplain. Nggak usah jadi tersangka lah, dipanggil jadi saksi aja aku udah bingung sih. Iya, iya. Oh, berawal dari saksi Iya dulu. lah, kan saksi Oh, dulu. saksi dulu ya? Iya. Saksi. Dipanggil jadi saksi aja aku udah ngerasa bingung ini kenapa gitu. Cuman ya udah mungkin dalam aku ngambil positifnya mungkin ada masalah di desa-desa yang lain karena itu kan pembuatan itu tetap dilakukan kan bukan aku sendiri vendor. Oh, berarti ada vendor iya, lain yang vendor. mengerjakan desa lain juga. Iya, desa lain gitu kan. Mungkin bisa jadi beruntut dari situ kemudian terbawa lah gitu ya. Iya, mungkin Iya. ataukah ada di sana mereka ingin ambil apa point of view-ku gitu Oke, kan. iya, Dari paham. sisinya aku bagaimana gitu. Iya. Aku positif aja datang, dipanggil datang gitu. Panggilan pertama itu kan bulan Maret tahun 2025, Bang. 25. Iya. Nggak nyangka tuh bahwa kita selanjutnya bakal ditetapkan dalam Ya enggak dong, Bang. Karena aku Maret 2025 jadi saksi. Itu happy-happy kayak gini nih ngobrolnya Iya. nih kan. Dikasih kopi juga, benar. Habis itu panggilan kedua 19 November diperiksa bentar jadi tersangka gitu. Itu yang paling apa ya? Paling Shock ya. shock dia di situ bingung, shock apa gitu. Semua lah, Bang. Aneh juga, nggak aneh juga aku deh. Oke. Iya, ya. Nih, kalau kita melihat kasusnya Bang nih, Mas Agung nih. Sebenarnya dalam industri kreatif ya, terutama tadi misalkan di bidangnya Bang Amsal terkait dengan pembuatan video, terus kemudian profil dan segala macamnya, terus mungkin juga nanti ke depan bisa jadi video pariwisata gitu ya, profil pariwisata dan segala macamnya. Sebenarnya hal-hal kayak gini itu sensitif nggak sih gitu ketika misalkan dikerjasamakan dengan lembaga pemerintahan, baik itu di tingkat desa, kemudian di tingkat kabupaten atau dan segala macamnya. Terus kemudian bagaimana sih agar tidak terjadi lagi dalam tanda kutip ada penuntutan dan segala macamnya gitu, Bang? Oke. Siap sih. Sebenarnya kalau pelaku ekonomi kreatif ya, khususnya di bidang videografi dan fotografi gitu ya. Dan ini merupakan kalau dengan pemerintahan itu pasti akan ada simbiosis mutualisme, Mas. Oke. Ya kan? Iya. Jadi pasti pemerintah itu kan memerlukan bagaimana corong untuk menyampaikan potensi-potensi, khususnya misalnya di desa, potensi-potensi desa, potensi pariwisata kepada masyarakat luas. Apalagi sekarang dalam konteksnya era digitalisasi ya. Nah, itu kan adalah merupakan salah satu source ya, salah satu corong untuk menyampaikan informasinya dan pasti akan diperlukan suatu output berupa video atau gambar. Nah, kan itu satu nih. Yang kedua, sebenarnya masih bisa digali lagi dari Bang Amsal ini kan sebenarnya intinya kalau berbicara dengan pemerintahan pasti dia akan mempunyai standar biaya umum. Nah, kita juga harus tahu juga nanti kita gali lagi dari Bang Amsal ini tuntutan yang dilakukan ini adalah tuntutan tindak pidana korupsi ya, gitu ya. Di sini. Nah, itu kan pasti ada yang kalau kita tidak salah itu mungkin ada tiga delik hukumnya ya kalau menurut kita ya. Yang pertama kan pasti itu apakah di kasus ini emang ada kerugian negara, yang kedua juga ada rencana untuk memperkaya diri sendiri, ya kan. Lalu yang ketiganya itu ada perbuatan melanggar hukum atau tidak. Nah ini kan yang harus menjadi dasar nih sebenarnya sebagai penyidik ya untuk menaikkan kasus ini ke dalam untuk P21-nya lah untuk kelengkapannya. Mungkin itu yang menjadi dasar. Jadi menurut saya sih kalau saya baru sekilas saja ngelihat bahwa ini kondisinya berarti ada dasarnya ya, dasar dari penyidik ini apa gitu. Dasar dugaannya. Ya, dasar dugaannya apa gitu. Apakah ada markup harga? Bicaranya markup harga ya. Nah, dasar markup harganya itu dari mana gitu ya sebenarnya kan. Itu sih. Kita harus tanya lagi nih pada sumber yang sudah baik. Nah, terjadi yang merasa. Nah, ini menarik nih. Iya. Menyambung dari apa yang disampaikan tadi Mas Agung ya. Oke. Bahwa ada dugaan yang kemudian diduga oleh pihak jaksa yang menjadi landasan atas dasar penuntutan terhadap Bang Amsal, yaitu tadi markup anggaran. Seperti yang saya lihat di pemberitaan bahwa beberapa item ya yang kemudian dalam tanda kutip menjadi tidak dihargai dari profesi ekraf itu, pelaku ekraf. Contohnya misalkan harusnya biaya editing 0, dubbing 0, cutting 0 misalkan, ide juga 0, artinya tidak dihargai. Dan itu kemudian yang menjadi salah satu poin pihak kejaksaan menuntut.
karena ada muncul dalam mungkin pengajuan ketika itu biaya dubbing, biaya editing, segala macam gitu ya. Artinya memang itu Bang yang disangkakan mereka gitu. Ya kalau dari sisi dakwaannya kan ya, paratnya itu kan di situ. Jadi itu yang aku selalu sebut, terkadang tanda kutip ya. Jadi pemerintah sering salah melihat ekonomi kreatif ini, salah memahami ekonomi kreatif ini gitu. Karena dalam dunia ekonomi kreatif, ketika kita berbicara ekonomi kreatif, seringkali yang tidak terlihat itu jauh lebih mahal nilainya dibandingin yang terlihat. Ya. Tangible asset itu. Iya, Iya, itu intangible nggak kelihatan. Apalagi kan di situ marahnya itu ada 5,9 juta itu kan itu termasuk editing, dubbing, cutting, baru itu apa? Microphone. Yang terakhir itu ide. Itu yang tidak dihargai dan dibuatin nol gitu. Itu yang menurut mereka ini seharusnya nol. Itu. Makanya aku pun sangat shock melihat itu, bagaimana mereka melihat itu, melihat pekerjaan ini dan membawa ini menjadi kerana hukum. Itu yang aku melihat, waduh ini kacau sekali gitu. Ya jujur aja ya, kalau kita berbicara, aku ini dari 2014 Bang. Dari 2014 sudah pegangin kamera gitu. Selama ini nggak pernah minta tolong nih sama pemerintah. Kami dulu itu masih namanya Bekraf atau Badan Ekonomi Kreatif, kan nggak pernah tahu itu. Jalan aja ya. Jalan aja. Gitu. Masih bisa menghasilkan uang sendiri gitu. Iya, kita nggak pernah nyusahin negara. Kita bayar pajak juga. Tiba-tiba satu kali kita kerja sama pemerintah dan dikasusin. Menurutku pada saat itu aku bukan hanya nggak suka sama ini oknum-oknum ini. Aku sampai benci sama negara ini pada saat itu. Pada saat itu ya. Iya dong Bang, nggak pernah gitu. Ya betul. Artinya begini ya. Pertama saya memahami bagaimana kemudian perasaan dari Bang Amsal ya. Satu, merasa tidak dihargai. Ini koreksi kalau saya salah. Merasa tidak dihargai dari skill kita. Skill kita itu merasa tidak dihargai. Kemudian itu dijadikan satu poin untuk delik aduannya gitu ya, untuk bahan aduannya gitu. Contohnya kayak tadi editing dan segala macam itu tidak dihargai. Padahal untuk mengedit saya pernah merasakan bagaimana dulu saya juga aktif di fotografi di 2018 Bang. Aktif fotografi di 2008. Ya kayak kita ngedit gitu ya. Itu kan butuh waktu, butuh ide. Kadang-kadang kalau kita lagi nggak mumet gitu ya, editan kita kacau juga kan. Artinya waktu dan segala macam pemikiran dan segala macam yang tadinya tidak bernilai itu harusnya mereka memporsikan nilai itu di situ gitu ya. Artinya apapun yang dilakukan gitu, bahwa ketika membuat video itu bukan hanya kontrak jadi video gitu kan. Ada proses di jalannya yang memang harus dihargai. Saya sepakat itu kalau soal itu Bang. Nah kemudian berlanjut kepada tahap proses persidangan kan, melalui proses persidangan. Apa yang Abang rasa paling menghambat gitu, yang dalam tanda kutip kok begini amat kok, misalkan komunikasi dengan pengacara agak susah gitu dan segala macam gitu. Ya kebetulan untuk komunikasi dengan penasihat hukum itu nggak sulit ya. Udah sulit ya? Ya nggak sulit, karena kan kami pakai penasihat hukum sendiri ya, yang diambil gitu kan. Yang sulit itu sih memahami cara berpikirnya jaksa penuntut pada saat itu. Aku udah jelasin berkali-kali ini. Contoh kalau dia ngomongin ini nih masalah alat yang dipakai tertulis 10 hari, tapi pada kesaksian dari ini kesaksian sih Bang. Kepala desa dia bilang cuma dipakai 6 hari. Yang pertama aku bilang gini, kami untuk kerja itu kami tidak butuh kepala desa untuk tahu kami ngerjain itu. Karena dalam perjanjian kerjasama Pak, aku bilang tidak tertulis bahwa kepala desa harus mengetahui kami hadir ke desa. Karena perjanjiannya kan pembuatan video profil. Tentu beres nih ya. Jadi kan pertanyaannya ke kepala desa, itu terbukti di persidangan kok. Pertanyaan kepala desa berapa kali nih Amsal dan timnya datang. Kepala desa dengan jelas bilang, menurut yang saya lihat, gitu loh Bang. Menurut yang saya lihat, contoh ini 6 hari gitu kan. Dan aku bertanya nih sama kepala desa, apakah setiap kami datang ke desa itu Bapak melihat kami ada di desa itu? Mereka jawab, enggak gitu.
kadang-kadang perangkatku gitu, dan itu tidak dihitung. Jadi aku melihat sih mereka nyari-nyari kesalahan, Bang. Oke, Pak. Terus satu lagi gini, dan satu lagi nih, sederhananya, kami ini kan berjanji bukan masalah waktu, Oke. tapi masalah hasil. Hasil. Iya. Tidak perlu harus ditempuh dengan durasi berapa hari gitu ya. Aku baru pangkas, aku bilang. Ah. Berapa nih uang pangkasnya? 30.000. Aku analogikan gitu kan. Kemudian aku tanya berapa lama? Dia bilang 30 menit. Terus dia pangkas aku, dia potong rambutku, 15 menit udah selesai. Oh, udah bagus nih, udah cakep. Aku puas. Aku bayar 30.000, bukan 15.000 aku bilang. Iya. Itu jasa, maksudku aku coba ini menularkan cara berpikirku ini ke dia. Tapi dia bilang, enggak bang, kalau di kita enggak. Aku bilang, kok maksudku di kita enggak? Seakan-akan kami pekerja ekonomi kreatif ini bukan warga negara Indonesia. Iya. Gitu loh, ketika dia bilang, kalau di kami enggak gitu. Artinya standar ganda lah. Iya dong. Standar ganda diperlakukan di tempat lain tapi tidak diberlakukan di Yang paling sulit itu bang, membuat mereka memahami bagaimana cara memahami ekosistem ekonomi kreatif itu. Ya aku bilang tadi bang, selama ini nggak usah bantuan dari pemerintah bang, nggak usah bantuan dari pemerintah bang. Kita untuk mengurus sertifikasi aja kalau di daerah bang, kita dapat infonya aja sulit kok. Gitu. Iya. Itu aku sempat nanya, itu apa sih Badan Ekonomi Kreatif, apa sih gunanya gitu. Di Kabupaten Garut itu, kalau kita mau tengok ekonomi kreatif, kita punya permasalahan, kita mau ngelapor kemana? Nggak ada juga kok. Itu digabungin sama Dinas Pariwisata katanya. Apa kaitannya pariwisata sama ekonomi kreatif, aku bilang. Gitu. Jadi tiba-tiba ada satu kali kerjaan, ini, wah langsung. itu benci lah pada saat itu. Saat itu ya. Iya benci lah. Nanti bang jangan dulu dituntasin nih bang ya. Kita ya sambil kita. Oke. Saya mau bertanya ke Oke. Kak Yom nih. Iya. Ya, silakan bang sambil diminum. Tadi kan ketika misalkan di ini berkaitan dengan Gcraft ya. Artinya dalam satu perkumpulan Gcraft baik itu kabupaten maupun provinsi dan pusat, saya pikir terhubungkan satu sama lain. Nah, ketika melihat ada kasus seperti ini terjadi kemarin di Bang Amsal Sitepu gitu ya. Selama ini kan Bang Amsal misalnya ketua Gcraft Kabupaten Karo. Nah, posisi Mas Agung misalkan sebagai ketua Gcraft Provinsi Banten. Tentu kan ada koordinasi tuh. Wah, ini anggota kita nih. Ada kasus nih, begitu ya? Enggak bang, Betul. salah. Gimana? Karena aku itu nggak tahu Gcraft. Berawal ya? Awalnya ini, jadi aku sampai aku divonis, aku nggak tahu tuh apa Gcraft. Jadi aku itu jadi ketua DPC Gcraft itu kayaknya 1 bulan setelah aku bebas kan. Oh, begitu. Iya, jadi Kalau kan jelas, pertanyaan saya rubah. Sesama pelaku ekonomi kreatif. ya. Jadi kan sikap Memang gini, Gcraft itu muncul karena keprihatinan bahwa para pelaku ekonomi kreatif yang ada di Indonesia khususnya itu tidak mempunyai harga lah ya. Gitu. Belum dihargai. Belum dihargai. Gitu ya. Padahal kalau kita lihat salah satu backbone daripada ekonomi yang ada di Indonesia itu ekonomi kreatif. Oleh karena itu ketum kita Mas Kawendra, pada saat itu Bang Sandiaga Uno, ada Bang Laja Lapian, lalu kawan-kawan lainnya sepakat nih kita harus bikin suatu gerbong gerakan bersama untuk membuat ekosistem para pelaku ekonomi kreatif di Indonesia. Bagaimana caranya? Ya itu salah satunya adalah dari sekian banyak program kita, salah satunya pendampingan hukum. Kepekaan kita terhadap para pelaku ekonomi kreatif. Bagaimana kita bisa mengadvokasi para pelaku ekonomi kreatif yang ada. Khususnya kita mempunyai nurani ya. Karena bagaimanapun, karena saya pernah Mas ya, saya pernah dalam salah satu kementerian saya pernah mendapatkan pekerjaan ini. Ya. Bahkan saya punya etikat baik. Di kontrak itu hanya dibuatkan 2 video. Saya kasih bonus 1. Jadi 3 video dong. Karena saya sebagai pelaku ekonomi kreatif kadang-kadang kalau mau ngerjakan sesuatu, aduh kayaknya gue pengen nambahin ya. Lebih keren. Percaya nggak percaya, saya dipanggil oleh BPK. Karena ada tambahan itu. Karena ada tambahan. Gila. Iya. Nah, yang jadi pertanyaan pada saya, pada Bang Amsal ini, proses ini kenapa langsung ke dalam penyidikan? Ya, karena mediasi dia. Bukan ya bisa mediasi ataupun ada inspektorat tadi kan. Setelah inspektorat pasti akan ada BPK yang masuk. Ya kan kalau dari situ sudah nggak bisa barulah penyidik ini misalnya dari kepolisian ataupun dari kejaksaan yang masuk. Nah pada saat itu
inspektorat dan BPK itu biasanya random mengambil Sampelnya. sampelnya. Kebetulan saya dari itu. Saya satu kementerian, saya kaget, saya dipanggil. Saya juga, sama saya berpikir ya, buset dah, gue dipanggil inspektorat aja udah nyut-nyutan nih. Ini panggil BPK nih kan, apalagi Bang Amsal yang dipanggil langsung gitu kan. Itu jadi, saya panggil BPK, saya bilang gini, wah salah dong saya. Iya, Anda, ya itu kalau mau bicara disalah-salahin, Anda dikontrak 2, tapi Anda bikin 3. Berarti dana yang Anda terima itu bisa dong bikin 3. Kenapa Anda? Iya, begitu loh. Waduh, kenapa saya bisa tahu ada 3? Karena itu outputnya selain video harus ada di YouTube. Wah, kita berpikir semua ini gimana nih, pengembalian dong kata dia. Berarti dianggap biaya melebihi gitu ya. harus pas saat RAB itu 2, kenapa bisa jadi 3? Berarti kan itu berarti ada. Padahal saya berniat baik untuk kasih bonus untuk negara. Ya kalau misalnya bisa 2 dengan 10 juta gitu ya, misalkan gitu kan. Ya udah 10 juta aja, nggak usah 15 juta terus kemudian bikin 3 gitu kan. Iya betul. Jadi saya bicara, wow gimana ya, bagi saya itu saya cuma akhirnya berdiskusi mereka bahwa ya udah sekarang gini, cara promosi melalui media, saya bilang ya kalau kita pakai promosi dengan kita membayar ke TV itu berapa gitu ya, misalnya X rupiah lah ya. Tapi Anda dengan masuk ke YouTube gitu ya, pasti lihat memang saat itu adalah viewernya hampir 100.000 ya. Coba bayangin kalau dinominalkan, seimbang nggak dengan apa yang sudah dibayar? Wah, dia berbicara akhirnya tidak ada pengembalian. Nah harusnya tuh kan permasalahan ini nggak langsung ke gitu ya. Ya nggak langsung karena meja hijau lah gitu ya. Ya dari sisi Gecraft pada saat itu memang ketum kita melihat kondisi Bang Amsal ini pelaku ekonomi kreatif yang viral ya kan kondisinya. Nah akhirnya tercetuslah nyentil salah satu media yang ada di sana melalui Mas Kawendra gitu. Jadi ini adalah satu bentuk empati kita lah kepada para pelaku ekonomi kreatif yang ada di Indonesia, khususnya ada di Sumatera gitu sih. Baik. Ini makin menarik nih Bang. Ini soal kasus kita belum beres, nanti saya akan kali lagi nih. Karena banyak orang yang hanya tahu sepintas lah ya gitu ya. Saya harapnya sih di DMC ini Bang Amsal mumpung lagi ke Banten buka-bukaan lah gitu kira-kira. Ya. Buka-bukaan biar nanti DMCers, saya kira DMCers pemirsa bisa dapat informasi yang utuh gitu. Nah, ketika proses kemudian berlangsung, kan ini ada tekanan juga dari publik ya, tekanan publik karena ini sudah menjadi berita nasional. Bahkan dari Jakarta juga saya lihat beberapa tokoh atau pengamat tokoh-tokoh hukum gitu ya, para ahli-ahli hukum itu kemudian bersuara juga gitu kan. Apakah putusan pengadilan ketika itu sampai kepada membebaskannya Bang Amsal atas dasar karena ada tekanan, atau memang murni karena semua argumentasi yang disampaikan oleh Bang Amsal itu menjawab semua tuduhan gitu? Menurutku ya Bang. Ya, menurut Abang lah. Ya menurutku gini. Kami, tim lah ya, pengacara itu sangat berterima kasih dengan kewiralan dan atensi dari banyaknya orang, khususnya Gecraft pada saat itu, yang walaupun aku belum menjadi anggota Gecraft, ya kan mereka tetap dukung gitu. Kalau dari sisi aku, kami sangat yakin untuk bebas, walaupun itu sebelum viral, tapi dengan keviralan itu menambah semangat kami. Itu menambah semangat kami dan menambah rasa percaya kami. Karena kan sebenarnya bisa dilihat dengan sangat gampang kasus ini. Aku didakwa melakukan markup. Aku hanya seorang pekerja ekonomi kreatif yang tidak mempunyai wewenang dalam anggaran. Bagaimana mungkin aku bisa melakukan markup anggaran? Itu setiap kali doorstop itu selalu kuucapkan. Karena sesederhana itu masalahnya, Bang. Gini nih, Prof. Mahfud MD, speak up. Banyak lagi yang speak up, praktisi hukum. Dan gini menurutku, tidak perlu sehebat mereka pun bisa melihat kasus ini untuk ini aneh gitu loh. Yang paham terhadap hukum pun tahu lah gitu. Sederhananya gini kan, bagaimana seorang Amsal Sitepu itu bisa menjadi satu-satunya pelaku tunggal lah aku bilang di proyek itu. Iya Bang, di kasus itu. Ini kan aneh. Seorang pekerja ekonomi kreatif tiba-tiba markup nih dia gitu.
logikanya aku cuma jualan gitu. Iya. Kan aku selalu pakai bahasa yang sederhana gitu ketika menceritakan. Aku cuma jualan, aku tawarin. Kalau nggak suka, jangan dibeli gitu. Iya. Kalau nggak sesuai, jangan dibayar. Iya. Itu maksud. Ketika RDP di pertama kali masih dalam rutan kelas 1 Medan, aku cuma sampein itu. Itu tadi maksud gue. Jadi kalau masalah viral ini, kami sangat bersyukur. Sangat bersyukur, berterima kasih, ini menjadi kekuatan buat kami. Tapi di fakta-fakta persidangan pun, itu sudah terungkap semua dan terbantahkan. Terbantahkan ya. Semua kepala desa yang hadir menjadi saksi yang memberatkan, kan mereka dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Kesaksian mereka tidak ada yang memberatkan. Oh, terhadap abang ya? Iya, makanya itu ada sebuah pemandangan yang unik di persidangan. Saksi yang memberatkan itu ketika pulang, dia dirisak. Kuat ya bang? Yang kuat ya? Semua yang kuat ya. Kalau kami di sana manggilnya udah pakai yang kuat ya anakku ya. Yang penting sehat gitu. Sampai ada yang nangis gitu loh, nyalamin aku gitu. Sampai hakimnya bilang, udah. Gitu kan. Itu pemandangan yang terjadi. Gitu. Itu pemandangan yang terjadi di persidangan. Makanya kalau kami ketika sebelum putusan, sebelum ini viral secara nasional, kami duduk nih. Kami punya tim media, punya konsultan media, aku, istri, dan penasihat hukum. Kami duduk berempat. Kami ngomong nih. Ditanya, kok berapa persen istriku nih? Berapa persen yakin bebas? 95. Gitu kan. 5%-nya nanti lagi kita jawab kenapa ada 5% itu ya bang. Baru kemudian konsultan media berapa? 90%. Sama ini 10% dan 5% mereka ini sama alasannya. Kenapa tiba-tiba muncul ada yang 5 dan 10 kan. Kemudian aku. Kenapa kalau aku berapa? 100%. Penasihat hukum lebih rasional. 75 kayaknya gitu. Dia yang paling besar ada 25%. Dan ketika aku tanya dari mana 25%-nya kepada penasihat hukum, 5%-nya dari istriku, 10%-nya dari konsultan media, jawaban mereka sama. Karena pada saat sidang tuntutanku, kepala kejaksaan, kasih Pitsus, kasih Indelnya duduk di persidangan gua. Itu mengintimidasi kami gitu. Itu membuat kami takut. Maksudnya, kenapa mereka harus duduk gitu di kasus yang ini kasus anak-anak ini, kasus desa gitu. Itu aja alasan mereka. Kenapa serius ini gitu ya dalam kenapa mereka harus duduk gitu kan? Sebenarnya kan ini bisa dipertanyakan. Alasan mereka untuk duduk untuk apa gitu. Kalau dibilang ini adalah hal yang biasa, ini sangat tidak biasa. Seorang pemimpin sebuah di Kejaksaan Negeri kalau itu duduk di persidangan seorang terdakwa gitu kan. Kenapa ini gitu? Ada apa gitu? Ada apa? Maksudnya ada apa? Kita kan takut ini apakah ada arahnya yang ke depan, ke kiri, ke kanan, itu paham lah kita semua ya bang. Itu yang menjadi ketakutan kami pada saat itu. Jadi tapi aku tetap sih, aku yakin, aku melihat majelis hakim, aku melihat mereka orang yang dari awal persidangan ini sangat oke menurutku. Sangat oke. Sangat oke. Jadi apa kalau tidak viral tidak bebas gitu. Kalau aku selalu bilang aku tetap yakin bebas. Tapi dengan keviralan ini membuat kami semakin semangat pada saat itu. Sangat berterima kasih. Dan dengan keviralan ini juga yang membuang 25%, 5% dan 10% tadi. Oke. Berarti abang waktu itu sempat ditahan dalam proses penyelidikan? Persidangan. Oh, persidangan. Berapa lama bang? 131 hari bang. Oh, maka nanti ini. 130 4 bulan lebih. Oke, cukup 130 bulan. Nanti kita akan bahas dulu. Oke, terus setelah misalkan divonis bebas, atau misalnya dalam masa persidangan sampai ke vonis bebas, pernah nggak berpikir bahwa ini ada konflik of interest gitu misalnya, ada kepentingan yang kemudian menyebabkan abang sampai disebeginikannya gitu? Ada kepikiran ke sana nggak sih gitu? Ada pihak lain yang mungkin dalam tanda kutip ada ruang makannya yang barangkali. Jadi pertanyaan ini banyak muncul. Pertanyaan ini banyak muncul. Apakah karena Amsal ini pintar kali-kali tidak pintar bagi-bagi? Iya, apa ya. Nggak ada. Aku bilang kalau aku sih nggak ngeliat ke situ. Ya aku tetap nggak mau terlalu menerka-nerka juga bang. Sampai ada yang bilang apakah ada permasalahan secara pribadi, ya kayak tadi kan, ya konflik ini secara personal dengan siapa. Aku bilang menurutku tidak gitu. Cuman banyak akhirnya ini asumsi-asumsi yang beredar ya bang. Tapi kalau dari sisiku, aku melihat ini hanya karena
Inkompetensi mungkin salah satunya, Bang. Oke. Inkompetensi karena orang yang tidak mengerti disuruh menghitung sesuatu gitu. Iya. Inspektorat yang tidak tahu mungkin ngambil foto lurus aja mungkin tidak tahu, tapi disuruh menghitung kerugian pembuatan video profil. Ya kita tahu kan ini repot yang gimana tadi settingannya, Bang. Iya kan? Tiba-tiba disuruh orang yang kayaknya suruh motoin kita aja, goyang ngeblur atau apa gitu kan, disuruh ngutin pekerjaan pembuatan video. Itu satu. Yang kedua, yang aku lihat mungkin ketika aku mulai baca-baca di penjara, aku mulai baca-baca ada seperti target-target gitu kan, Bang. Iya ya, itu hanya itu yang menjadi asumsiku, anggapanku. Tapi ya aku ngerasa apapun alasannya, aku tetap harus lawan gitu. Apapun alasan mereka gitu, aku tetap harus lawan. Karena ya kita paling tahu sih, Bang, kita apa sih salahnya buat video gitu kan. Apalagi aku paling nggak terima gini kan, ada bahasa berarti Amsal ini pintar kali-kali nggak pintar bagi-bagi katanya gitu kan, Bang. Maksudku kenapa aku harus bagi-bagi gitu? Supaya aman, emangnya aku jualan narkoba nih. Iya, Bang. Aku mau ngebuatin sebuah karya gitu ya. Aku ngebuatin video, kenapa harus ada kalimat supaya aman? Ini yang harus kita pelan-pelan kita perbaiki. Iya, betul. Kalimat kalau mau aman ini nih gitu kan. Harus pintar bagi-bagi gitu. Kalau mau aman jangan cuma pintar kali-kali, harus pintar bagi-bagi. Maksudku kan, pekerjaan ekonomi kreatif ini bukan pekerjaan kriminal gitu. Jadi jangan digiring ke sana gitu. Itu, Bang. Jangan seolah-olah butuh perlindungan gitu ya. perlindungan. Ada jasa perlindungan. Iya, ini juga di momen ini aku mau bilang itu nih. Ketika kita mengerjakan ini, apapun itu ya, mau foto, grafiti, desain, apapun itu yang bekerja sama dengan pemerintah, ketika ada orang yang menawarkan supaya aman, seakan-akan memberikan perlindungan, bagiku kita sedang mengkhianati karya kita. Karena ketika kita menerima tawaran untuk perlindungan akan karya ini, berarti kita pun mengakui bahwa karya kita ini tidak aman. Iya. Itu. Maksudku kita sedang mengkhianati karya kita, Bang. Itu menurutku sangat-sangat mencederai gitu ya. Mencederai keidealisan sebuah karya gitu. Iya. Itu sering kan supaya aman, gitu kan, Bang. Berapa nih budgetnya? 30 juta supaya aman 35 dong gitu. Kenapa harus aman sih? Emangnya ini jualan narkoba? Enggak, ini ngebuatin karya gitu. Jangan cederain karyanya. Iya, gitu. betul. Saya sepakat itu, Mas. Jadi artinya memang ada dalam tanda kutip, tidak semua, ada budaya-budaya yang dalam tanda kutip di kita itu harus kita perbaiki, Bang ya. Salah satunya tadi langkah yang diambil Bang Amsal, saya sangat sepakat, Bang Agung ya gitu ya. Karena kalau kita terus memanjakan, mengiyakan, meladeni gitu ya, meladeni budaya-budaya seperti itu, menurut saya tidak akan ada perubahan untuk generasi yang akan datang gitu ke depannya. Bahkan mungkin kita akan terkungkung dan terkurung gitu ya, dengan budaya yang sudah biasa, padahal itu salah gitu ya. Gitu. Saya sepakat dengan itu. Nah, kalau dari Ketua Gcraft Banten nih, Bang, yang Abang pelajarin, yang Abang bisa ambil kesimpulan dari kasusnya Bang Amsal Sitepu ini, yang kemudian bisa menjadi menjadi hal yang harus dilakukan nanti ke depan untuk pelaku aircraft gitu. Ya intinya gini, berarti kan kalau saya lihat ini, saya belum tahu juga ya apakah dalam gugatan kemarin itu 3 unsur ini yang menjadi dasar jaksa ya, penuntut umum itu apa. Ini kan pasti kalau inkrahnya bebas, berarti tidak terpenuhi kan. Tiga ini kan tidak terpenuhi ya. Betul. Bahkan ada, menurut saya ada satu lagi yang sudah dilakukan oleh Bang Amsal, itu adalah beliau itu sudah menyelesaikan pekerjaan dan pekerjaannya sudah dinikmati gitu oleh masyarakat kan. Itu harusnya sudah menjadi poin ya, Pak. Bagi saya sebenarnya, ketika ada permasalahan ini, saya roadshow ya ke beberapa kabupaten dan kota. Saya sampai memintakan gitu ya, coba sebenarnya dalam pembuatan anggaran gitu ya, itu dasarnya pasti yang pemerintah sudah tahu gitu. Ada standar biaya umumnya gitu. Dan menurut saya mungkin apakah di dalam SBU itu atau ada yang satuan harga
itu untuk pelaku ekonomi kreatif itu ada atau tidak gitu. Hmm. Jadi bisa menjadi bingkai ya sebenarnya. Iya. Sebenarnya kalau kita berbicara ekonomi kreatif itu tidak ada batasannya ya, ya. Tapi Karena berkaitan dengan seni ya. tapi untuk pemerintah mungkin ada ambangnya lah ya, Ya, ada ambang batasnya ya, maksimumnya ya gitu ya. gitu ya. Bahkan akhirnya saya dapat dari salah satu kota di Banten ini, memang dia cukup sudah lengkap gitu. Jadi misalnya jasa fotografer itu berapa, jasa editor itu ada berapa, semua sampai pembicara nasional itu berapa, sampai artis juga berapa. Karena pada saat itu saya juga pernah ya ikut dalam tadi kan kata Musrembang ya, kalau yang di pusat itu biasanya setelah itu di Bappenas dibicarakan juga. Itu salah satunya karena saya ada di Ikatan Manajer Artis Indonesia juga kan, saya ada beberapa artis yang di bawah saya pada saat itu. Yang itu setelah kegiatan dipanggil gitu, jadi saksi juga. Gemetar bos ya. Kan namanya juga pelaku ekonomi kreatif. Saya menangani sebuah artis, tiba-tiba udah lupa juga itu konsernya di mana, dipanggil lah. Untuk ya kan biasanya kalau acara-acara pemerintahan ataupun swasta pun ya suka ada penampilan bintang tamu kan. Iya, Nah itu ditanyain kenapa dasar harga itu sekian gitu. Ini besar semua itu. Loh, bagi kawan-kawan di Ikatan Manajer Artis sudah bicara pada saat itu artis ini sedang naik daun gitu. Makanya biayanya mahal. Biayanya mahal. Pas dia mungkin tahun depan Pas dia mengoreksi gitu ya. ya kok di yang sini harganya sekian. Dengan standar harganya sekarang. Iya, kok jadi beda kata dia. Kenapa? Ya pada saat itu mungkin juga kadang-kadang kan kalau di pelaku ekonomi kreatif di bidang musik itu dia akan melihat oh ini acaranya acara apa gitu, ya kan? Eventnya apa? Event apa gitu. Nggak mungkin acara pensi dikasih harga publish rate, nggak mungkin. Event sosial. Ya event sosial, apalagi event kampus biasanya gitu kan. Oh nggak bisa dia ngasih harga tinggi. Gitu. Iya. Oh, nah dari situ alhamdulillah juga tuh oh ya berarti kita harus. Nah mereka berpikir bahwa oh ya harusnya ada kriteria gitu artis dalam grade A, grade B, grade C itu harganya berapa. Jadi itu sih menurut saya memang sudah harus ada bingkainya di setiap pemerintah daerah dan saya yakin aja sih sebenarnya. Mungkin literasinya aja ya yang mungkin saat itu belum nyampe ke mereka. Iya betul, literasi yang kemudian membangun logika berpikir gitu ya. Betul. Berpikir bagaimana bisa menghargai pelaku ekonomi kreatif. Karena saya juga sebagai pelaku ekonomi kreatif ya kadang-kadang Gekraf itu kan salah satunya adalah menjadi part of-nya pemerintah. Nah, saat saya datang kadang-kadang mau audiensi aja, aduh di sini mah kita nggak ada anggaran. Ya Allah, ini kita mau memajukan suatu daerah kita padahal gitu kan dengan ide-ide kita ya kadang-kadang baru masuk aja udah dikatakan begitu. Wah kita nih nggak ada anggaran. Loh justru kita mau ngomong diskusi mau memberikan satu ide-ide kreatif buat memajukan daerah. Ya, memajukan daerah. Perkara nanti, memang kalau yang namanya pemerintahan pasti harus menggunakan anggaran daerah ya. Tapi kan nggak melulu ke situ sebenarnya gitu. Yang benar kata Bang Amsal sebenarnya pelaku ekonomi kreatif itu ya tidak ada proyek dari situ pun udah jalan gitu udah hidup. Iya betul. Sebenarnya gitu. Tapi kadang-kadang tiba-tiba juga kan ada callingan ini tolong ada kegiatan ini tolong dikerjakan dong. Kemudian memaksa kita untuk terlibat gitu ya. Iya itu sih. Ya. Oke Bang Amsal. Masalah kasus tadi sudah banyak ini kan ya, sudah banyak dijelaskan. Nah, saya tertarik dengan 131 yang kemudian saya pikir mungkin itu menjadi filosofi Abang dalam proyek yang sedang dilakukan sekarang ini. Nah, kalau saya membaca di sekilas di pemberitaan bahwa Abang ini sekarang sedang tur 131 hari ya. Keliling Indonesia. Mulai dari Sabang sampai Merauke. Dan sekarang baru nyampe Banten ya. Nyampe Banten. Udah hari ke-36 ya. Oke. 37. 37. Berarti masih ada 100 lagi Bang. Ini saya mau tanya, munculnya ide gagasan ini itu di latar belakangnya atas apa gitu? Kalau ide untuk keliling Indonesia itu dari masih lajang dulu sebelum menikah, aku udah punya mimpi untuk pergi keliling Indonesia. Bahkan portofolioku ngajak istri nikah itu jadi
nyuruh istri untuk berhenti kerja. Ah. Yuk ke Indonesia yuk. Daya tawarnya itu ya. Iya, bulan madunya gitu. Iya. Daya Terus- tawar ke istrinya gitu. Nanti Karena Ngeri ya. ada satu dua hal. Dan masuk ke jebakannya, masuk ya? Masuk. Masuk. Ya kan, jadi pada saat itu mobil yang aku siapkan itu hilang. Jadi sempat. Jadi inilah kami harus berproses lagi kan. Kami menikah tahun 2022. Jadi kalau berbicara masalah pekerjaan pembuatan video profil itu aku kerjakan masih waktu single kerajaan. Dan habis itu kalau idenya sekarang kenapa muncul? Pertama untuk menjaga semangat 131 hari di dalam penjara. Dalam penjara, oke. Iya. Yang kedua itu, ini kan program ini kami lakukan dengan biaya sendiri, Pak. Oke. Bongkar tabungan sendiri. Istriku sempat masih tanda tanya kenapa, tapi aku bilang ada sesuatu hal yang harus kita kerjakan untuk pengabdian, Pak. Oke. Bisa dibilang balas budi kepada seluruh pekerja ekonomi kreatif di Indonesia. Karena pada saat perkaraku kemarin, kami nggak bisa ungkapkan bagaimana rasa syukur terima kasih kami dibela sama satu Indonesia. Jadi itulah kenapa 131 hari ini kami sih bukan jalan-jalan, Mbak. Kami jurun itu menjemput aspirasi pelaku ekonomi kreatif yang semuanya ini kami kumpulkan dan kami akan serahkan kepada pihak yang terkait. Karena kan negara masih punya utang sama aku, Bang. Ya, aku di penjara 131 hari itu, aku minta ganti rugi, tapi bukan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk kebijakan. Aku harap aspirasi yang kami kumpulkan inilah nanti yang bisa menjadi kebijakan. Oke. Supaya ada legacy atas perkara itu, atas hidup kami juga berdua gitu. Itu, Bang. Jadi itu yang mendasari 131 hari jelajah Nusantara ini. Kami berdua nyetir, ya jalan darat semua ini, Bang. Jalan darat, nyetir, gantian. Tanpa pengawalan, Bang ya? Tanpa pengawalan. Ya banyak yang sebenarnya keluarga yang agak aware juga, takut juga gitu. Nggak aman kok. Perjalanan kami ini kan positif. Dan kami juga nggak mau ungkit-ungkit kok masalah perkara. Yang karena aku melihat ternyata di luar masalah hukum, Pak, untuk ekonomi kreatif ini, masih banyak masalah-masalah lain yang lebih Masalah besar. lain ya, oke. Kalau kita berbicara tentang IP, ya hak kekayaan intelektual di sini sangat banyak kita akan terima. Kita berbicara tentang ruang yang mereka minta, apresiasi yang mereka harapkan, gitu. Terus kebijakan-kebijakan dan ketakutan-ketakutan seperti yang tadi. Ya, kita udah pernah dipanggil ya, Bang. Memang menakutkan Pak dipanggil itu. Dipanggil aparat penegak hukum itu menakutkan, Pak. Kenapa? Karena pada hari ini kan pendekatan yang aparat penegak hukum yang mereka lakukan itu adalah pendekatan secara pidana, Bang. Komunikasinya. Benar, Bang ya? Kalau salah dipidana, Kan pengembalian kalau enggak. Itu masih enak, Kasihan. administrasi kan. Masih bisa nyari gitu. Komunikasi itu bukan secara administrasi kan. Pendekatannya bukan secara administrasi gitu. Itu, Bang, yang mendasari. Jadi Banten menjadi provinsi ke-9 kami. Aku nggak tahu ini udah berapa kota ke berapa ya, Bang. Mungkin catatannya di istriku. Itu istriku sana masih ngetik-ngetik itu. Dia akan catatin semua apa aspirasi ketika diskusi publiknya itu seperti yang habis ini kita akan lakukan. Dia semua catatin. Jadi bukan apa ya? Aku datang itu bukan untuk tanya jawab sih, Bang. Aku ngejemput sih. Jemput aspirasi mereka. Apa sih keresahan mereka gitu. Oke. Ya, mudah-mudahan setelah kasus itu terdengar sampai seluruh Indonesia, ada perbaikan untuk ekosistem ekonomi kreatif kita. Amin. Ya. Jangan sampai kasusnya udah selesai, tapi nggak ada perubahan untuk ekonomi kreatif kita di Indonesia ini. Sama-sama aja, Bang. Jadi ngapain gitu? Ngapain aku 131 hari di penjara? Nanti aku minta duit aja, balikin aja 131 hari ini aku udah di penjara. Itu uang aja deh. Gitu. Kompensasinya gitu ya? Iya, kompensasi gitu. Aku nggak mau itu. Aku mau ada sesuatu kebijakan yang berdampak baik untuk seluruh pelaku ekonomi kreatif yang ada di Indonesia. Itulah aspirasi itu kami jemput. Mudah-mudahan aspirasi itu nanti bisa dijadikan kebijakan oleh pihak-pihak yang terkait pemerintah kita di sini khususnya. Ya artinya berarti
berdasarkan filosofi 131 hari di penjara, kemudian itu dituangkan dalam sebuah misi yang kemudian misi itu menurut saya sangat mulia loh. Artinya eh, Abang Fight sendiri yang kemudian mungkin bekerja sama dengan masing-masing komunitas pelaku kreatif seperti Gcraft misalkan ya, dalam hal ini di Banten misalkan dengan Gcraft Banten, kemudian untuk menjemput aspirasi itu kemudian merangkum dalam satu bundling gitu ya, diserahkan kepada pihak yang terkait agar nanti ke depannya mendapatkan menciptakan satu kebijakan yang dirasa berkeadilan untuk pelaku ekonomi kreatif kan begitu. Artinya yang abang bawa sebenarnya bukan bawa abang sendiri kan gitu ya, tapi bawa bagaimana agar yang dibawa ini mempunyai kebermanfaatan untuk orang lain. Suara-suara pelaku ekonomi kreatif. Betul, ya. Yang Dan kenapa Gcraft? Hmm. Karena pertama memang aku melihat Gcraft ini adalah organisasi komunitas ekonomi kreatif yang benar-benar concern lah. Dia karena aku melihat kan aku bukan anggota Gcraft pada saat Itu ya. Tapi mereka ini suara itu kenceng, Iya. peduli gitu. Iya. Jadi aku melihat ini mereka memang punya fokus yang baik untuk ekonomi. Gitu. Itu sih kenapa Gcraft. Jadi memang kita di daerah ketemu dengan komunitas-komunitas. Iya. Tapi itu aku selalu bilang, ayo kalian yang belum gabung sama Gcraft, gabung aja kok. Nggak ada kepentingan kok di dalam ini gitu. Ya aku selalu bilang gitu. Di daerah-daerah itu bahkan kita harus akui para pelaku ekonomi kreatif ini kan gengsinya terlalu tinggi, Bang. Ini nih anak foto gabungnya sama anak foto, anak video sama anak video, gitu kadang kan. Begitu ya. Anak musik sama musik gitu. Kenapa nggak kita gabung bareng-bareng? Jadi kalau siapapun di antara kita ini yang sedang mengalami kesulitan gitu, bisa ini bareng-bareng, suaranya kencang. Makanya waktu kasusku itu tadi kita baru dengar 26, sekian juta pelaku ekonomi kreatif itu kayaknya bunyi semua di sosial media. Gitu. Tadinya kita nggak berpikir sebanyak itu. Itulah Bang, aku bilang, waduh rasanya luar biasa ya dibela sama satu Indonesia gitu. Dan inilah bentuk pengabdian kami kembali buat teman-teman semuanya ya. Itu Bang, ini. Betul. Bentuk pengabdian kembali. Mudah-mudahan perjalanan berdampak selalu. Ya. Karena juga akhirnya kan di Gcraft itu di websitenya saat klik mereka pelaku ekonomi kreatif di bidang apa, jadi tulisnya itu ada anggota Gcraft atau yang peduli dengan ekraf. Gitu. Jadi sebenarnya kita masuk siapapun gitu, pelaku ekraf masuk ataupun yang peduli ya. Secara struktural. Iya nggak apa-apa. Jadi memang kan dia bisa masuk di Gcraft walaupun dia bukan pelaku ekonomi. bukan kok Tapi buat dia yang peduli dengan ekonomi kreatif bisa masuk di Gcraft. Nggak mesti dia punya skill di bidang ekraf gitu ya. Jadi pokoknya dia peduli aja sama ekonomi kreatif, dia masuk. Itulah kenapa di Gcraft ini kita sebutnya itu bukan pelaku ekonomi kreatif, untuk pejuang ekonomi kreatif. Jadi sama semua ini kita kreatif. Ya betul. Oke, Mas Agung, tadi yang disampaikan filosofinya sangat kuat ya. Artinya latar belakang kemudian ada 131 hari menjemput aspirasi ini sangat kuat di latar belakangnya dengan suatu hal yang sangat kuat. Nah, kalau dari Gcraft nih ke depan, ketika memang itu misalnya diharapkan menjadi satu harapan bundling aspirasi yang kemudian diajukan ke atas, yang diharapkan menjadi satu kebijakan yang nanti bisa membuat rasa keadilan untuk pelaku-pelaku ekraf. Apa yang akan dilakukan oleh Gcraft dalam hal ini? Secara kelembagaan dalam mensupport ini gitu, Bang. Kalau untuk Banten ya Pak ya. Banten. Kalau kita berbicara Banten, intinya pelaku ekonomi kreatif itu cukup diberikan ruang untuk berekspresi, ruang untuk memberikan aspirasi, dan ruang untuk berdiskusi untuk memajukan daerahnya masing-masing. Bagi kita itu udah perlu, karena biar bagaimanapun pelaku ekonomi kreatif itu merupakan backbone dari Indonesia sendiri ya. Karena saat ini kan sudah shifting nih dari sumber daya ekstraktif menjadi sumber daya manusia yang kreatif. Jadi itu harus menjadi poin penting nih bagi pemerintah kepada pelaku ekonomi kreatif. Gitu. Jadi dengan
adanya case-nya Bang Hamsal, ini harusnya menjadi suatu kolaborasi bagi pemerintah untuk mengajak terus berdiskusi gitu loh. Ya, trigger gitu ya. Trigger, karena biar bagaimanapun pemerintah pasti memerlukan perilaku ekonomi kreatif, Iya. dan kita pun biar bagaimanapun perlu pemerintah Ya. memegang kebijakan, gitu, ya kan? Ya. Nah, biar sama-sama enak lah gitu ya Bang ya. Kalau memang pun ada suatu pekerjaan yang harus karena nggak Kerjaan masa akan, lalu ya. iya, nggak akan lepas dari situ Iya. kondisinya. Pasti akan memerlukan pelaku Betul, ekonomi betul, kreatif di dalamnya. Gitu Iya. sih. Betul. Saya sepakat itu, Pak. Jadi dalam artian secara ringkasnya beginilah, pemerintah punya ide, kemudian dia tidak punya Instrumen. pelakunya, ya instrumennya gitu, bisa dengan teman-teman ekraf ini gitu kan ya. Begitu juga teman-teman ekraf gitu ya, untuk bisa menjangkau sesuatu hal yang dalam tanda kutip tidak terjangkau dari tataran bawah, bisa dengan pemerintah. Saya pikir itu bisa dikolaborasikan lah. Betul, Bang, betul. ya. Cuma tadi betul harus ada aturan atau Ya, rules yang ada bingkainya lah ya. standarnya, ada Iya, bingkainya, betul. sehingga tidak terjadi lagi case-case seperti ini. Iya. Artinya kayak literasi Iya. ya harus ini juga disampaikan juga gitu. Oke, nggak kerasa nih Bang, kita udah berapa menit nih teman-teman nih? Iya. Udah 1 jam. Wah, udah 1 jam nih. Karena nanti habis ini kita akan ada acara lagi ya Bang ya di luar. Mungkin sebelum diakhiri, saya minta ini deh closing statement deh dari Bang Amsal untuk pejuang atau pelaku ekonomi kreatif di seluruh Indonesia, gitu ya. Tapi sebelum itu untuk Banten dulu deh gitu. Oke. Nah, Oke, closing statement ya untuk pelaku ekonomi kreatif yang di Banten itu terus bergerak, bermanfaat dan berkontribusi untuk Banten. Tuangkan idenya dan sampaikan kepada pemerintah untuk menjadi part of-nya dari pemerintah Banten itu. Jadi ini sebagai pembelajaran saja, yang ada case-case yang ada ini sebagai pembelajaran untuk pendewasaan untuk masing-masing pihak. Gitu. baik, terima kasih Mas Agung. Kalau Bang Amsal, silakan dong. Ya buat teman-teman semuanya para pelaku ekonomi kreatif, jangan pernah takut untuk berkarya. Meskipun terkadang karya kita itu bisa menimbulkan polemik, tapi semangat untuk berkarya jangan pernah berhenti. Karena karya, ide, kreativitas bukan sebuah kejahatan. Oke, hapus dulu dong. Oke, baik Bang. Terima kasih Bang Amsal selaku Ketua Gcraft Karo. Terus kemudian terima kasih juga kepada Mas Agung selaku Ketua Gcraft Banten. Terakhir teman-teman, ini kita sudah sampai kepada perjumpaan kita terakhir di hari ini dengan 2 narasumber yang sangat spesial hari ini. Silakan teman-teman pelaku ekraf untuk terus berkreasi, jangan takut karena betul kata Bang Amsal, kata pelaku ekraf itu bukan pelaku kejahatan. Jadi tetap teman-teman yang punya hobi, yang punya peminatan, yang punya kepedulian terhadap ekraf, timbulkan itu dalam diri teman-teman dan lakukan sesuai dengan yang diperlukan tanpa harus melanggar etika yang ada. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.